kita absen dulu ya. Amelia. Hadir. Oke, jadi ini sesi kehadiran kita ini juga sekaligus ada penilaian sikap ya, sikap disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalau kalian disiplin ya nilainya A ya. Kemudian tanggung jawab semuanya rapi. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru. Masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya tentunya ya. Kita lihat di sini temanya adalah menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia ya. Jadi nanti di kegiatan ini kalian akan membuat laporan kegiatan proyek berupa ekonomi kreatif ya. Kalian akan membuat iklan produk ya, baik itu produk jasa maupun barang. Jadi karena iklan sendiri kan bagian dari ada kreativitas di dalamnya ya. Oke. Sebelumnya untuk motivasi kita pelajaran hari ini, nah ada yang tahu ini siapa? Ini tokoh Indonesia yang termasuk 10 besar paling terkaya di Indonesia. Mungkin kita melihat sebagai motivasi kita akan lihat kutipan yang beliau sampaikan. Yang paling utama di sini karena poin materi kita kali ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi kreatif ya. Nah ini beliau menyampaikan sekarang ini dengan perubahan teknologi dan juga generasi untuk menang itu butuh inovasi, kreativitas dan entrepreneurship. Nah ini kreativitas ya. Jadi kenapa kita mempelajari ini? Ya itu karena dengan kreativitas nanti bisa membuat kehidupan kita lebih baik ke depan. Jadi sebelumnya kan kemarin kita sudah membahas tentang konsep ekonomi kreatif, kemudian subsektor ekonomi kreatif dan membuat kreativitas, membuat iklan ini kan bagian dari salah satu subsektor kan. Ada banyak, ada berapa belas? 18. Mungkin bisa menambah lagi kalau nanti kita bisa tambah kreatif. Oke. Nah kita akan fokus ke salah satu cabang itu sub itu yang akan kita pelajari dengan membuat iklan secara proyek. Ya. Nah ini jadi tujuannya setelah belajar hari ini kalian semua nanti mampu menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Ya, salah satunya dengan membuat laporan kegiatan proyek ekonomi kreatif di salah satu usaha yang dimiliki oleh orang tua kalian. Jadi sekaligus membantu usaha. Mungkin ada yang usahanya selama ini kurang terekspos, kurang diketahui oleh masyarakat umum. Nanti itu kan suatu problem ya. Nah problemnya kenapa? Jadi karena pemasarannya kurang maksimal sehingga potensi keuntungannya kurang maksimal juga. Nanti dengan dibantu oleh kalian membuat iklan yang iklan dan promosi yang lebih masif, nah makin punya harapan yang lebih besar. Oke, yang kedua siapa yang mau menjawab? Apakah perlu kreativitas agar produk laku di pasaran dan diketahui? Oke, Maverick. Iya, karena kalau tidak kreatif, nggak ada yang akan Oke, berikan kenal untuk Maverick ya. Untuk kegiatan hari ini kita menggunakan namanya metode pembelajaran project based learning ya. Jadi kegiatan kita membuat satu proyek tadi adalah membuat iklan produk salah satu orang tua kalian. Nah ini yang akan dinilai, proses yang akan kalian lakukan itu dinilai ya semuanya dari mulai perencanaan ya, dimana di perencanaan itu nanti ada persiapan alat, bahan, konsep video dan alur kerjanya seperti apa. Kemudian pelaksanaan dan langkah ya, ini mulai dari membuat surat pengajuan ke pemilik usaha ya, sampai nanti mungkin wawancara bila perlu ya, itu nanti akan didokumentasikan, direkam ya, bahwa kalian telah menghubungi orang tua salah satu yang punya usaha. Kemudian ada penilaian hasil video dan juga presentasi hasil video. Jadi nanti dipresentasikan di depan hasil videonya, apa sih manfaatnya, kesimpulannya apa di akhir nanti setelah video jadi. Kemudian untuk selanjutnya ada penilaian proyek ini ya. Proyek ini dari sisi keterampilan, yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang dinilai ada dua ya, yaitu bernalar kritis dan juga kreatif. Kalau yang bernalar kritis berarti karena nanti mampu menganalisa semua informasi maupun gagasan secara baik. Sebenarnya di kompetensi asta, kompetensi yang ada di sekolah kita itu juga ada bernalar kritis, tapi karena ini nanti ada dua penilaian, ada profil pelajar Pancasila, ada kompetensi asta.
maka yang diambil di profil Pancasila diambil penilaian kritis dan kreatif. Kemudian untuk yang nilai dari kompetensi asta yang di sekolah kita diambil dari sikap komunikasi dan juga keterampilan kolaborasi. Karena kalian nanti berkelompok kan, berarti perlu ada penilaian kolaborasi, ada kerjasama. Kalau komunikasi berarti bisa berkomunikasi secara efektif sesuai dengan tata krama. Karena kan nanti kalian akan berhubungan dengan orang tua, ya, atau pemilik usaha. Berarti kita harus besok untuk lanjut membuat jadwal ya, kegiatannya. Dan terus 2 minggu kemudian ya, 2 minggu kemudian itu setelah iklan selesai kalian akan mempresentasikannya di kelas kan ya. Jadi itu kita ketemunya 3 kali pertemuan. Tetapi yang di luar jam pelajaran itu ada 2 minggu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ada salah satu contoh ya, gambar iklan yang menarik konsumen. Kalian coba berikan pendapat kira-kira apa yang bisa disampaikan dari melihat iklan ini. Coba silakan siapa yang mau berpendapat atau memberikan pertanyaan atau apa setelah melihat gambar iklan ini. Ya, coba apa? Komentarnya apa? Kalimat. Ya? Kalimat khas produk tersebut. Oh iya, kalimatnya pendek tapi langsung to the point ya. Nah, jadi kalau iklan jangan banyak-banyak, betul sekali Esther ya, bagus pendapatnya bahwa kalimatnya pendek. Tapi ada lagi yang punya pendapat yang lain? Ya, Erwin. Oke, Erwin mengatakan kata-katanya sedikit tapi mudah diingat ya, dan memiliki kemanfaatan. Coba kalau kita nyebelin, kalau bikin penasaran ya, ada unsur penasaran kita membuat ingin membeli gitu ya. Betul nggak nyebelin gitu ya. Nah, kemudian ini juga berarti kan apa? Cintai ususmu kan buat kesehatan kita kan berarti ya. Jadi kita berarti ini penting nih, gitu ya. Ini contoh-contoh iklan yang menarik yang membuat kita masih penasaran untuk membeli produk tersebut. Oke ya, kita berikan aplaus untuk Esther dan Erwin. Sekarang kita lihat contoh video dan karena kalian nanti membuat video iklan, kita lihat contoh iklan yang ada ini. Gimana komentar kalian terkait dengan iklan yang tadi? Menarik dan lucu ya, membuat kita penasaran kan ya. Ya, oke. Kalau menggunakan kalimat yang sama, maksudnya kayak motornya nyatanya nyebelin, jadinya kayak orang tuh bakal ingat terus. Ya. Yang nyebelin itu baik. Oke, betul ya, tepuk tangan untuk Pramita ya. Ya. Jadi Pramita mengatakan ada beberapa model iklan yang sama, tetapi dia menggunakan kalimat yang hampir sama, sehingga mudah kita mengingat itu ya. Kata-katanya gerin tadi ya, ada kata gerin itu benar-benar masuk ke dalam semua kegiatannya. Jadi itu yang image yang ditanamkan ke dalam pikiran kita bahwa oh kalau supaya itu gerin gitu. Walaupun sudah dibuat berbagai macam iklan yang berbeda, gitu ya, betul sekali. Ada nggak yang orang tuanya punya usaha? Kita butuh 4 orang deh ya, supaya nanti kita buat 4 kelompok di kelas ini. Siapa yang ada namanya? Ya? Oh iya. Bisa ya. Kemudian satu lagi siapa? Erwin. Kemudian bisa ya. Nah, sekarang untuk mendukung ini kita bagi rata yang punya kemampuan ya. Misalnya ada kemampuan ambil gambar, ada kemampuan mengedit. Itu dibagi rata setiap kelompok supaya seimbang ya. Nanti tidak ada kelompok yang di bawah, jadi semuanya merata ya. Jadi kalau semua sudah masuk kelompok, kegiatan hari ini adalah tahap membuat perencanaan. Setiap kelompok saya minta untuk membuat perencanaan apa didiskusikan, apa yang akan dilakukan persiapan untuk membuat iklan nanti. Karena udah ketahuan ya produknya apa dari salah satu orang tua kalian perwakilan tadi di kelompok ini ya. Yang paling atas ini ada yang orang tuanya ada usaha. Jadi nanti kalian membuat konsep seperti apa. Kemudian perencanaannya mau ngapain. Dalam hal ini harus selesai perencanaan. Jadi nanti di akhir kita ada post test untuk penilaian perencanaan kalian seperti apa untuk dinilai ya. Nanti setelah selesai. Silakan berkelompok untuk mendiskusikan kegiatan proyek kalian.
sampai capek banget itu baru daftarnya produknya ya. Iya. Ada kayak di website kan Iya. waktunya cuma Kamis ya. Jam berapa? Jam malah jam 4 lah ya. 4 sore ya. Rencananya apa yang udah sekalian? Konsepnya seperti apa? Konsepnya banyak. Ya. Kita udah bikin proposal visualnya, terus udah bikin behind the scene-nya, behind the scene itu kan dibuat pakai Oke, jadi untuk rencananya hari ini lanjut ya. Ya ini konsepnya ke depan pakai modeling kan atau seperti apa? Ya, iklan. Mau aja pakai model atau hanya produk? Ada 3 model. Oke, modelnya dari KSG apa dari mana? Ya, dibuat rencananya yang baik ya. Oke. Ya. Rencananya dibuat seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya nanti kita bikin video animasi gitu di konsep Animasi. Ya. Oke, terus produknya apa produknya itu kontraktor. Kontraktor ya. Oh, desain rumah ya? Iya. Oke. Oh, jadi selama ini belum ada iklan ya? Belum pernah punya iklan ya? Oh, oke, nanti dengan dibantu iklan mudah-mudahan nanti bisa booming ya. Jadi banyak customer yang ingin dibuat. Oke, terus lanjut. Oke, waktu diskusi sudah habis. Sekarang saatnya presentasi ya. Perwakilan kelompok untuk maju. Silakan dari kelompok siapa dulu? Ya, oke, belakang. Silakan. Siapa perwakilannya untuk maju? Ya, nanti ya. Silakan disampaikan perencanaan yang sudah dibuat hari ini untuk kegiatan proyek ini ya, untuk iklan. Ya, kalian nanti boleh memberikan masukan, melihat kekurangan kelebihannya apa. Kasih makan dari kelompok lain boleh. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan salam tulis dari saya, nama saya Budaya, nama Budaya. Saya sudah membuat perencanaan iklan untuk jadwalnya dan pembagian tugasnya. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Saya mau tanya bagaimana maksudnya promosi kamu ke mana ya? Maksudnya sosial media atau mungkin brosur atau iklannya mau promosiinnya gimana? Oke, berikan cukup ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok saya, nama saya Edi Budaya, nama Budaya. Oke, berikan cukup. When the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Oke, baik, anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya supaya semuanya fokus dan bisa menerima pembelajaran dengan baik, kita akan mulai dengan mengundang kita untuk kembali ke nafas masuk nafas keluar ya. Ya, daerah yang maju ini membawa foto rumah. Oke, kita absen dulu ya. Kalian. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga untuk kegiatan project based learning kita tentang membuat iklan produk pada salah satu usaha yang ada di orang tua pemilik usaha ya. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang konsep pasar bebas serta organisasi pasar bebas. Tapi karena proyek ini kita berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, maka hari ini kita akan presentasi materi ekonomi kreatif hasil proyek pembuatan iklan produk ya yang sudah kalian buat secara berkelompok. Nah, di sini nanti diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil kegiatan proyek tentang ekonomi kreatif
pembuatan iklan produk pada salah satu usaha untuk kalian. Manfaatnya adalah supaya nanti kalian punya kreativitas, punya kemampuan untuk kemandirian ya. Ketika nanti sudah selesai pendidikan bisa langsung terjun ke masyarakat dengan modal kreativitas dan keterampilan yang dimiliki ya. Bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Nah, seberapa berpengaruh media iklan dalam kegiatan usaha? Ada yang berpendapat? Ya itu. Sangat berpengaruh karena dia itu fungsinya menarik pembeli. Fungsinya adalah menarik pembeli. Iya. Oke, bagus. Kita berikan aplaus untuk yang dulu. Ada pendapatnya dari kelompok yang lain? Silakan. Apa pengaruhnya media iklan dalam kegiatan usaha? Ya. Oke, menurut Pisaka adalah untuk memperkenalkan produk pada masyarakat sekitar. Bagus sekali, namanya kita berikan untuk Pisaka. Lagi dari kita, silakan. Oke, kita berikan aplaus untuk Pramita ya. Jadi menurut Pramita bahwa dengan iklan bisa menginformasikan kepada orang-orang baik itu dalam keluarga ya sama negara. Terakhir, bagaimana tips membuat iklan yang menarik? Nanti kalian kan udah melakukan kemana ya, udah praktik gitu, membuat iklan. Jadi menurut kalian gimana tipsnya membuat iklan yang menarik itu? Ada? Ya, ini Beatrice, silakan apa? Halo? Kreatif. Ini kemarin di pertemuan pertama sudah kita laksanakan perencanaan ya, kemudian pertemuan kedua kalian membuat jadwal dan selanjutnya kalian sudah melakukan kegiatannya sampai ke pembuatan videonya, editing dan seterusnya. Nah hari ini kita akan presentasi iklannya ekonomi kreatif ya. Pertama-tama kenal sama Budi Sari kami. Nama saya Nani Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 3 dan sebelum kita memulaikan presentasi kami tentang produk ekonomi kreatif membuatkan iklan produk pada CV Tunas Jaya, mari kita perkenalkan kami dulu. Saya Win. Saya Esther. Saya Pepper. Saya Yovel, saya Dani. Apa sih manfaat iklan? Manfaat iklan adalah membantu usaha Tunas Jaya agar lebih dikenal masyarakat, membantu masyarakat mengenali lebih dalam tentang kipas angin tersebut, untuk menarik konsumen membeli produk tersebut. Proses iklan yang kita akan simak berikut ini merupakan proses pembuatan iklan dalam kelompok kita. Lalu kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Yang pertama tentunya kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat bahwa tanggal 17 Februari 2023, tanggal 20 Januari kita memilih produk dari toko yang bersangkutan. Lalu pada tanggal 5 Februari kita membuat proposal pengajuan izin, untuk mengajukan izin pembuatan iklan kepada toko yang bersangkutan. Lalu pada tanggal 14 Februari kita mengajukan izin kepada pemilik usaha. Lalu yang selanjutnya tanggal 14 Februari juga kita mempersiapkan semua alat dan bahan yang akan dibutuhkan saat perekaman. Lalu tanggal 15 Februari kita melakukan perekaman atau recording. Lalu tanggal 17 Februari hingga 21 Februari kita melakukan proses pengeditan video iklan dan juga video behind the scenes. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 21 Februari atau kemarin kita memberikan hasil iklan kita kepada pemilik usaha Tunas Jaya, dan hari ini dan yang saat ini juga kita lakukan adalah mempresentasikan hasil iklan yang kami lakukan di depan kelas sebagai bukti selesainya proyek ini. Yang ketiga, pemilihan produk. Untuk pemilihan produk dari kelompok kami menentukan untuk mempromosikan produk kipas Master by Sogo dari toko yang bersangkutan, yaitu toko Tunas Jaya. Oke. Tugas setiap anggota kelompok: Erwin sebagai model dan editor, Esther sebagai model, kameramen, woman, dan PPT. Kelly sebagai model, Maverick sebagai model, Yovelia sebagai model dan editor. Untuk pembuatan dan pengajuan surat, setelah kami menentukan produk yang akan kami promosikan, kami melanjutkan pembuatan iklannya dengan pembuatan surat pengajuan izin pembuatan iklan. Lalu kita ajukan surat kami kepada toko bersangkutan agar mendapat izin pembuatan iklan. Ini contohnya ya. Persiapan alat dan bahan.
Berikut merupakan segala alat yang akan kami butuhkan selama recording berlangsung. 1. Kipas angin dan kemasannya sebagai produk yang akan dipromosikan. 2. Handphone sebagai media perekaman. 3. Tas sekolah sebagai salah satu properti. 4. Meja dan kursi. Dan 5. Kipas manual atau yang lainnya sebagai alat pemipasan manual. 6. Obeng untuk merakit kipas angin. Dan 7. Kostum atau pakaian sebagai properti. Capek gak sih ngipas manual? Mastap by Sogo. Anginnya adem, nyaman, sampai ingin terbang. Mastap by Sogo. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Oke, baiklah, sekarang semua kelompok sudah tampil. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita, yaitu masing-masing perwakilan kelompok satu orang untuk maju dan kalian menyampaikan kesimpulan di depan teman-teman kelompok yang lain. Silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4 untuk maju. Oke, silakan siapa yang mau mengawali? Selamat siang semuanya, terimalah salam Buddhis dari kami. Nama Sangyang Adi Budaya, nama budaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami tadi soal ekonomi kreatif. Nah, menurut kalian apa itu ekonomi kreatif? Kalau menurut aku ekonomi kreatif itu jadi sesuatu usaha ataupun misalnya dalam iklan itu dibalut dengan kreatif gitu. Mungkin Yovel bisa menambahkan. Menurut saya, ekonomi kreatif itu merupakan ekonomi atau usaha atau kegiatan yang membutuhkan kekreativitasan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Nah, terus tahapan-tahapan yang kita lalui itu apa aja sih? Dari apa yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa tahapan-tahapan dalam membuat iklan itu ada cukup banyak. Yang pertama ialah kita harus membuat konsep yang terlebih dahulu. Lalu tentu saja kita harus memilih produk apa yang akan kita promosikan. Lalu yang ketiga, kita harus membuat proposal pengajuan izin kepada pemilik usaha yang bersangkutan. Lalu kita harus mempersiapkan alat dan bahan tentunya. Lalu hal yang cukup penting yaitu recording atau perekaman, lalu editing, dan ya, kita jika video sudah jadi kita harus memberikannya kepada pemilik usaha. Nah, maka dari itu dalam proses pembuatan video iklan beserta editingnya itu perlu namanya kreativitas. Nah,
banyak sekali manfaat yang kita dapatkan baik untuk pemilik usaha maupun buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri itu akan menambah kreativitas bagi kita dan itu akan sangat berguna bagi masa depan. Terus habis itu akan melatih kepemimpinan kita juga, pengaturan waktu kita dan banyak lainnya. Lalu untuk manfaat untuk pemilik usahanya, tentu saja dengan adanya iklan yang kita buat, usaha yang kita buat iklannya produknya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Demikian yang dapat kami simpulkan. Terima kasih dari kami, Nama Sani Ali Budaya, Nama Budaya. Oke, berikan pelajaran kelompok ya. Ya, baik. Ini semua rangkaian kegiatan proyek kita sudah selesai ya, dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kita sudah berhasil melakukan kegiatan pembuatan iklan produk di salah satu usaha yang dimiliki oleh orang tua di dalam masing-masing kelompok ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan proyek yang kalian lakukan ini, kalian memiliki pengalaman yang tentu bisa memberikan manfaat kalian nanti di kehidupan kalian kelak ya. Ketika sudah selesai pendidikan, mungkin bisa melanjutkan usaha. Jadi dari pengalaman ini bisa diperoleh untuk kesuksesan kalian ya. Dan tentu mudah-mudahan orang tua atau si pemilik usaha yang kalian buatkan iklannya bisa mendapat manfaat, yaitu dengan omset penjualannya bertambah atau mungkin customernya bertambah dan seterusnya, sehingga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Oke, jadi untuk kegiatan kita sudah cukup. Kita sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Materi selanjutnya kita masuk ke tema materi sejarah ya. Baik, kita akhiri untuk hari ini dengan mengundang kita semuanya fokus ke nafas masuk, nafas keluar. Dengar suara yang najib ini membawa ke rumah saja. Oke, kita tutup.